Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Pada tahun 2025 ini sepertinya kan semakin banyak bukti ditemukan terkait fakta-fakta kaum Habib yang ada di Indonesia. Setelah selama 2 tahun ini nasab palsu kaum Habib dibongkar oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, sekarang ini Kiai Haji Alawi Nur Alam Al-Bantani memperkuat apa yang telah ditemukan oleh hasil penelitian Kiai Imaduddin. Nah, dalam video ini Kiai Alawi Nurul Alam Al-Bantani menemukan 40 bukti terkait habaib yang ada di Indonesia. Di antaranya yang disebutkan di sini ada Robitoh Alawiyah, adalah merupakan sarang preman berjubah dan penjual nasab palsu. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita ikuti pemaparan dari Kiai Haji Alawi Al-Bantani berikut ini, semoga bermanfaat. Saya Syarif, cucu Nabi, berdakwah dengan cinta suci, bukan Habib dari Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya abadi ulama dan kiai Nusantara. Dulur-dulur, hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang fakta, tambahan fakta lah ya. Dan ini saya tulis dalam buku saya yang masih berhubungan dengan Mbak Alawi. Ini adalah edisi keempat, di mana edisi ketiganya sedang diedit oleh kawan-kawan di penerbit. Ini edisi keempat, ini baru 85 halaman. Bab 3, judulnya kita bicara fakta. Dari beberapa fakta ini, kalau tidak salah ini baru kita kumpulkan baru sekitar 40. Kita akan bacakan sedikit saja, sebagian. Yang pertama, kota Tarim yang berada di Yaman adalah satu-satunya pusat komunis di kawasan negara Timur Tengah. Dan Aidit Musa Al-Habib Ba'alawi, gembongnya PKI, yang mendistribusikan paham komunis tersebut di Indonesia. Dan saat ini ada kemungkinan, garis bawahi, ada kemungkinan mereka para Ba'alawi ini sedang mengendap-endap untuk membangun dan menghidupkan kembali PKI di Indonesia. Apa indikasinya? Jangan berlaku bodoh dan tiba-tiba buta. Lihatlah bagaimana perilaku mereka di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Mereka melakukan aksi demo secara anarkis, persekusi, dan memprovokasi masyarakat untuk mempersiapkan diri mereka dengan senjata tajam, baik pedang, kelewang, golok, celurit, dan lain-lain, untuk melukai warga pribumi. Gerakan ini ada kemiripan. Jadi pola gerakan ini ada kemiripan dengan gerakan PKI di masa lalu yang kemudian di copy paste dan dipindahkan kepada masa kini. Kemudian fakta selanjutnya, Robitoh Alawiyah ada lembaga tempat berkumpul dan bersarangnya para penyamun penjual nasab palsu zuriat Nabi. Robitoh Alawiyah adalah pusatnya para preman berjubah dan bergamis yang berkumpul, di mana mereka berkamuflase sebagai ulama bergelar Habib, padahal mereka bukanlah ulama dan bukan pula sebagai seorang Habib. Mereka berjubah, bersorban tebal, berjualan sholawatan. Cara seperti ini adalah untuk menutupi rapat-rapat kebusukan niatnya agar bisa diterima oleh rakyat Indonesia. Fakta selanjutnya bahwa Robitoh Alawiyah adalah lembaga yang mengaku-ngaku sebagai pengumpul zuriat Nabi dengan bukti belakangan, bahkan tidak punya legalitas internasional. Sedangkan Nakobah Ashraf Internasional semuanya memiliki bukti manuskrip asli sebelum mereka mendirikannya. Bahkan antar Nakobah saling mengakuinya. Hal ini wajar mengingat Robitoh Alawiyah itu kan dibuat oleh penjajah Belanda sebagai lembaga manipulasi spiritual untuk melemahkan gelora perjuangan rakyat Indonesia di masa perang kemerdekaan. Fakta selanjutnya, kekuatan Ba'alawi ini berada pada fatwa-fatwa dan dukungan kiai di PBNU, PWNU, PCNU, dan MWCNU.
atau berada dalam naungan otoritas pusat dan daerah lembaga NU. Selama mereka membelanya, maka selama itu pula eksistensi Ba'alawi akan tetap ada di Nusantara. Ditambah dengan diamnya MUI, menambah kekuatan mereka dalam melakukan kontaminasi ideologi di tengah-tengah masyarakat semakin menggurita. Kemudian ditambah lagi dengan diamnya LBM, Lembaga Basuh Masail NU dari pusat sampai ranting, serta diamnya MUI dalam mengeluarkan fatwa dalam polemik Ba'alawi ini semakin meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa polemik nasab ini sejatinya adalah gerakan politik, kooptasi budaya, dan kooptasi spiritual yang sudah direncanakan sejak lama oleh klan Ba'alawi untuk mengambil alih pengaruh dan otoritas NU terhadap warganya. Fakta selanjutnya, eksistensi mereka masih kuat karena adanya balik jasa dari para pejabat tinggi pemerintahan dan jajaran kepolisian yang direkom oleh Lutfi bin Yahya ketika beliau masih memiliki kuasa di wilayah istana negara dan pemerintahan. Beliau berusaha merekayasa marga bin Yahya yang dibawa oleh kakeknya Utsman bin Yahya yang terbukti dengan valid bahwa dia adalah senjata yang dibawa penjajah Belanda untuk melumpuhkan ulama Nusantara. Rekam jejak bangsa dan negara Indonesia sudah jelas bahwa tidak ada satupun klan Ba'alawi sebagai pejuang kemerdekaan. Dan sekarang mereka minta dijadikan sebagai pejuang kemerdekaan. Padahal sebagai mitra dan sekutu penjajah Belanda, tugas mereka adalah melemahkan dan melumpuhkan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Fakta selanjutnya, pihak Robit Alawiyah sampai sekarang tidak mampu membuktikan dari mana Ali Asyakron yang lahir di abad 9 atau 10 mendapatkan silsilah nama leluhurnya. Dari mana sumber kitabnya? Apakah ada karya tulis, manuskrip, inskripsi, atau artefak? Atau sederhananya karya tulis hasil para ulama nasab abad 3-9 Hijriah. Ternyata sampai saat ini pihak Robit Alawiyah tidak mampu membuktikannya dengan metode yang paling sederhana sekalipun. Hukum dasarnya adalah yang mengklaim berkewajiban menunjukkan bukti klaimnya tersebut. Dan jawabannya adalah nol besar alias nihil. Oke, dulur-dulur, itu sebagian dari 40 fakta yang sudah saya tuliskan dalam buku yang keempat. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya untuk kita semua. Hatur nuhun. Wali Songo membawa cahaya, roh suci untuk dunia. Di hati kita mereka ada, menyatukan jiwa.